Jumpa lagi di channel video Bu Eli, sahabat kimia. Siapa saja yang kepo sama kimia, yang ingin belajar kimia dengan konsep yang benar tanpa rumus, silakan join di channel ini. Sahabat kimia bisa request materi apa saja yang mau kita pelajari bersama. Juga mohon bantu untuk subscribe, like, share, dan komen supaya channel ini lebih berkembang dan bermanfaat bagi pengunjung. Terima kasih. Baik, kita akan mulai dengan bahasan spesifik pada cara hitung. Konsep hitung tanpa rumus untuk entalpi pembakaran ya sahabat kimia, menghitung tanpa rumus. Nah, konsep dari entalpi pembakaran di sini kita batasi yaitu pembakaran sempurna ya sahabat kimia. Pembakaran sempurna itu syaratnya adalah memerlukan gas oksigen berlebihan ya, tekanannya tinggi bisa sampai 20 atm. Dan hasil dari pembakarannya adalah gas CO2 dan uap H2O atau H2O dalam bentuk liquid ya sahabat kimia ya. Jadi pembakarannya adalah pembakaran sempurna ya. Kita mulai. Konsep penting apa saja yang kita perlu pelajari sebelum kita menghitung tanpa rumus entalpi pembakarannya ya. Pertama, definisi dulu ya sahabat kimia ya. Nah, definisi dari entalpi pembakaran itu sendiri adalah kalor yang dilepaskan dari sistem ke lingkungan. Jadi ini adalah reaksi eksotermis pada pembakaran 1 mol zat ya. Jadi kata kuncinya adalah 1 mol zat dibakar, harus 1 mol ya. 1 mol zat dibakar apa? Dibakar sempurna, kemudian melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan yang ditandai dengan delta T ya, naiknya suhu. Jadi ada kenaikan suhu. Jadi reaksi eksotermis itu adalah reaksi yang suhu lingkungannya naik ya, ada kenaikan suhu ya. Itu kata-kata kuncinya. Lalu kedua adalah persamaan termokimia ya. Jadi 1 mol zat tadi dibakar dengan O2 berlebih menghasilkan gas CO2 dan H2O liquid. Lalu di sebelah sini sahabat kimia sertai dengan penulisan delta H ya, delta H combustion yang diukur pada keadaan standar itu nilainya adalah min X kilojoule per mol ya sahabat kimia ya. Per mol ya. Per mol karena 1 mol zatnya dibakar ya. Nah, di sini perlu diberi min. Mengapa? Karena min di sini adalah tanda dari reaksi eksotermis ya. Lalu ini apa? Ini adalah keadaan standar yaitu diukur pada tekanan 1 atm dan suhu kamar 25 derajat Celcius. Sementara C di sini singkatan dari pembakaran atau combustion ya, pembakaran sempurna, completed combustion. Jadi pembakaran sempurna ya. Nah, sahabat kimia, setelah menulis persamaan termokimia, tentunya harus setarakan koefisien reaksinya ya. Karena koefisien reaksi adalah jumlah mol itu sendiri ya. Berikutnya adalah konsep hitung ya. Konsep hitungnya adalah berbasis hukum kekekalan energi pertama yaitu asas dalam hal ini terapannya adalah asas Black ya, bahwa di dalam alat kalorimeter bom sebagai alat yang menentukan kalor alat untuk menghitung kalor pembakaran itu terdapat air dan juga ada logam pembuat alat itu ya. Baik air maupun logam metal yang membuat alat kalorimeter bom itu kanal metal ya. Maka metal di sini bersifat good conductivity thermal, maka mereka adalah bahan-bahan yang menyerap kalor. Menyerap kalor dari mana? Menyerap kalor dari kalor yang dilepaskan zat yang dibakar. Jadi zat yang dibakar itu melepaskan kalor, lalu kalornya diserap oleh air yang ada dalam kalorimeter bom dan kalor juga diserap oleh bahan atau metal pembuat alat kalorimeter itu ya. Nah, setelah itu kita bandingkan terhadap nilai kapasitas kalor jenis air itu sendiri secara standar dan juga kapasitas kalor bahan secara standar ya. Itu poin-poin kuncinya. Next ya. Sekarang kita memahami konsep kerjanya kalorimeter bom ya. Jadi ini adalah alat ya, alat. Ini harganya bisa 100 juta nih sahabat kimia, mahal banget nih ya. Alat ini dipakai untuk mengukur nilai kalor atau entalpi pembakaran ya. Dan alat ini bekerja berdasarkan volume konstan ya. Mengapa volume konstan? Karena di dalam alat ada air. Airnya dipakai untuk menyerap kalor. Nah, jumlah air ini tertentu berdasarkan pada rancangan dari pabrik masing-masing ya. Ada yang kapasitasnya 1 liter, 2 liter, atau 5 liter ya. Makanya disebut volume konstan. Nah, sahabat kimia ini adalah bagian penting dari alat kalorimeter bomnya. Ada
Bagian utamanya adalah sampel cup, yaitu ada ruang kecil. Di sini adalah tempat sampel atau bahan yang akan dibakar. Ya, di dalam ruangan ini, ruangannya tertutup ya. Kemudian dihubungkan ke kabel listrik. Lalu kabel listriknya dihubungkan ke tabung gas oksigen bertekanan tinggi hingga mencapai 20 atm ya, supaya terjadi pembakaran sempurna. Jadi pembakaran sempurnanya ada di sini ya sahabat kimia ya. Pembakaran sempurnanya ada di ruangan ini. Ya, di ruangan ini. Nah, kemudian kalornya dilepas ke air. Oleh karena itu di dalam sini ada air ya, air dengan volume tertentu. Ya, jadi nanti satuan volume itu kita konversi ke massa ya. Air ini menyerap kalor hasil pembakaran ya. Pembakaran sempurna terjadi di sini ya. Kemudian kalornya dilepas ke air, airnya menyerap kalor yang hasil pembakaran sempurna tadi ya. Nah, agar penyerapan air homogen maka dipasang stirrer ya, pengaduk ya, supaya penyerapan kalor oleh air itu menjadi homogen ya. Lalu ditandai dengan apa kenaikan suhu? Karena umumnya terjadi kenaikan suhu, pasti terjadi kenaikan suhu, maka di sini dipasang termometer ya. Jadi ada bukti reaksi eksotermis yaitu naiknya suhu ya sahabat kimia. Nah, lalu di sini ada apa lagi? Ada data ya, kapasitas kalor bahan C dan kapasitas kalor jenis air. Ini sebagai data untuk membandingkan perhitungan pengukuran standarnya ya. Nanti kita akan lihat ya sahabat kimia supaya lebih jelas lagi ya. Baik, kita akan langsung saja ke soal ya, kontekstual problem yang boleh dibuat berdasarkan pada data yang ada di sumber-sumber media massa ya. Ini adalah program unggulan dari Kementerian Energi Sumber Daya Energi ya. Ini B30 artinya adalah 30% itu bahan bakar nabati yang terbuat dari crude palm oil atau minyak sawit ya. Sementara 70% adalah solar ya. Maka disebut biosolar karena ada campuran bahan bakar nabati bio ya dengan solar itu sendiri ya. Nah, B30 adalah salah satu upaya pemerintah menekan pemanasan global. Jadi kontribusi Indonesia terhadap agenda PBB 2030 terhadap perubahan iklim ya. Mengapa B30? Karena nanti ada B40, 50 dan terus disempurnakan sampai benar-benar bahan bakar minyak bumi itu benar-benar jauh dari pencemaran lingkungan, go green ya, dan mengurangi emisi gas penyebab polusi ya. Seperti itu. Nah, salah satu kandungan B30 itu adalah hidrokarbon namanya setana, C16H34 ya. Untuk menentukan nilai kalor pembakaran setana, maka sebanyak 502 mili setana dibakar dalam kalorimeter bom yang berisi 1 liter air. Jadi ini kapasitasnya adalah 1 liter air ya. Lalu terjadi kenaikan suhu dari 25 derajat Celcius menjadi 28 derajat Celcius. Sahabat kimia bisa tulis di sini delta T-nya 3 derajat Celcius ya. Lalu ada data pendukung ini kapasitas kalor jenis air ya. 4,2 Joule per gram derajat Celcius atau 4,2 Joule gram Kelvin. Nah, sahabat kimia ini tidak perlu dikonversi ya, khusus soal-soal entalpi pembakaran. Tidak perlu konversi dari Celcius ke Kelvin atau Kelvin ke Celcius ya. Nah, berikutnya kita harus tahu apa arti 4,2 Joule per gram derajat Celcius. Ini artinya adalah 4,2 Joule diserap oleh air untuk air sebanyak 1 gram lalu naik suhunya sebesar 1 derajat Celcius. Jadi ini untuk patokan perhitungan nilai kalor nanti. Lalu yang kedua, kapasitas kalor bahan dari stainless steel, ya ini bahan yang membuat alat kalorimeter bom tadi, itu diketahui 30 Joule per derajat Celcius. Artinya adalah 30 Joule diserap oleh stainless steel-nya untuk kenaikan sebesar 1 derajat Celcius. Ya. Jadi ini patokan ya sahabat kimia, ini patokan untuk menghitung. Berikutnya massa molar molekul setana itu 226 gram per mol. Ini diperoleh dari massa atom molar. Mass molar atom C itu 12 dikali 16 ditambah mass molar atom H itu 1 dikali 34. Itu akan menghasilkan mass molar molekul 226 gram. Ya, ini akan membantu untuk mengubah mililiter setana menjadi mol ya. Caranya adalah density setana diketahui 0,9 gram per cm kubik. Ini untuk mengubah mili ini nanti ke gram.
kemudian nanti dari gram ke mol ya. Nah, lalu ada density air 1 gram per cm kubik. Ingat ya, sahabat kimia, cm kubik itu boleh kita tulis mili ya. Nah, ini untuk mengubah 1 liter air ke mili lalu ke gramnya ya, sahabat kimia ya. Kenapa? Karena di kapasitas kalor jenis ini kita menggunakan satuan gram, bukan liter ya, bukan liter. Jadi dari liter ke mili lalu ke gram ya. Nah, baik kita mulai menghitung ya. Sekarang kita mulai dari air ya. Jadi air adalah bahan yang menyerap kalor. Menyerap kalor dari mana? Dari tadi ya, setana yang dibakar. Nah, patokannya adalah 4,2 joule gram, 4,2 joule itu untuk 1 gram air menyerap kalor sebesar 4,2 joule. Nah, sementara untuk 1000 gram air ya, ini dari eksperimen ya. Dari eksperimen yang hasilnya 1 liter, tadi 1 liter air itu sama dengan 1000 gram air itu berapa joule. Maka di sini kita hitung kali silang ya, sahabat kimia, dapat 4200 joule ya. Nah, sahabat kimia, yang ini adalah standar ya. Ini standarnya. Oke. Nah, sekarang berikutnya ya. Berikutnya adalah kasih bintang aja ya. 4200 joule itu untuk kenaikan 1 derajat Celcius, sementara berapa joule untuk kenaikan 3 derajat Celcius ya. Maka X-nya adalah 12.600 joule ya. Nah, sahabat kimia perlu kasih tanda di sini adalah eksperimen lagi ya. Eksperimen dan ini adalah standar. Ya, seperti itu. Nah, jadi sebanyak 12.600 joule ini adalah kalor yang diserap oleh air. Baik, sekarang kita menuju ke alat ya, alat. Alat dalam hal ini adalah bahan kalorimeter ya, yang stainless steel tadi yang terbuat dari logam, ini juga menyerap. Ini sahabat kimia, ini juga menyerap kalor ya. Nah, perhitungannya adalah standarnya 30 joule itu kalor diserap untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Kemudian berapa joule kalau faktanya pada eksperimen 3 derajat Celcius suhu naik. Ini eksperimen ditulis ya, sahabat kimia. Ini eksperimen suhu naik 3 derajat Celcius. Sementara kalau ini adalah seperti ini ya, standar ya. Ini adalah standar. Maka X-nya adalah 90 derajat 90 joule ya. 90 joule adalah kalor yang diserap oleh alat ya. Oleh karena itu kita hitung ya, sahabat kimia, total kalornya. Total kalor yang diserap. Jadi gabungan air dengan alat ya, itu sama dengan, balik lagi ke sini, 12.600. 12.600 ditambah 90 sama dengan 12.690 joule ya. 12.690 joule ya. Nah, sahabat kimia, ini belum selesai ya. Belum selesai karena kita harus mendapatkan berapa kilojoule per mol ya. Jadi ini belum selesai ya. Jadi jangan buru-buru selesai ya, sahabat kimia. Kita harus cek lagi. Permintaan soal ini apa? Permintaan soal ini adalah berapa kJ per mol ya, seperti itu. Nah, maka kita harus menghitung setananya ya. Tadi setana itu C16H34 itu mass molarnya 226 gram per mol. 226 gram per mol ya. Nah, ini sebanyak 500 mili ya. 502 mili. Maka kita gunakan massa jenisnya adalah 0,9 gram per mili, itu sama dengan berapa gram per 502 mili.
Maka di sini X sama dengan 451,8 mili. Supaya hitungannya bulat, boleh dibulatkan 452 mili ya. 452 gram. Jadi ini satuannya sudah gram ya. Nah, ini satuannya sudah gram. Nah, 452 gram ini kita ubah ke mol ya. Caranya adalah 452 gram dibagi 226 gram per mol ya. Kesini aja ya sahabat kimia ya. Ini sama dengan 2 mol ya. 2 mol setana. Nah, ini ya. Ini sebentar lagi sudah bisa dihitung finalnya ya. Nah, jadi sahabat kimia, 2 mol setana ya itu adalah melepaskan kalor 12.690 joule. Ya, maka untuk 1 mol setana itu X joule ya. Maka X-nya sama dengan 6345 joule ya. Kita ubah ke 6,345 kilojoule per mol. Nah, di sini baru kita bisa menentukan tulisan ya, simbol delta H combustion-nya adalah pakai min ya, karena ini reaksi eksotermis ya, eksoterm ya. Jadi delta H combustion-nya adalah min 6,345 kilojoule per mol ya. Mol apa? Ya mol 1 mol. Ingat konsep di awal, 1 mol setana ya yang dibakar melepaskan kalor 6,3 kilojoule ya. Kalor yang dilepas ini adalah sama dengan kalor yang diserap oleh air maupun alat ya. Alat dan air ya. 12.690. Nah, sahabat kimia itu jawabannya. Kita perlu cross check kalau misalnya untuk meyakinkan karena mungkin saya sudah biasa nih menghafal rumus ya. I M C delta T ditambah C delta T, M-nya udah kita ubah jadi 1000 gram dikali 4,2 joule per gram derajat Celcius kali 3 derajat Celcius ditambah C-nya adalah 30 joule per derajat Celcius kali 3 derajat Celcius. Nah, ini satuannya kita eliminasi saja ya, sahabat kimia. Celcius, ini atas ya, sahabat kimia, ini Celcius. Sehingga sisanya adalah joule. Nah, ini kalau sahabat kimia hitung ya, ini adalah hasilnya seperti tadi ya, sahabat kimia, 12.690 ya. 12.690. Nah, seperti ini sahabat kimia ya. 12 maksud Bu Eli adalah kita hitung lagi yang dari air. Airnya ini adalah 12.600, alatnya 90. Jadi ini 12.600 ditambah alatnya 90 joule ya. Jadi 12.690 joule ya. Sama ya seperti tadi ya. Tapi ini belum per mol ya. Maka ini kalau diubah kilojoule per mol, caranya sama dengan ini ya. Jadi nanti hasilnya min 6,345 kalau sudah delta H ya. Delta H min 6,345 kilojoule per mol. Ya, seperti itu sahabat kimia. Jadi kalau ini rumus untuk cross check saja ya, tapi kita pengerjaan dari awal itu adalah berbasis pada konsep, tidak menghafal rumus ya. Baik, seperti itu yang bisa Bu Eli sampaikan, kiranya mendapatkan pencerahan bagaimana menghitung entalpi pembakaran tanpa rumus ya. Kalau belum jelas, silahkan diklik ulang, dibuat ringkasan, summary, key points-nya apa saja yang penting ya, supaya kita supaya lebih menambah wawasan ragam soal ya. Terima kasih sudah menonton video ini, sahabat kimia. Selamat belajar, salam sukses, Tuhan memberkati.